melihat apa yang dilakukan tidak ada hasilnya, bikin buntu, tidak seperti kakaknya, dia tidak mau ngurus lagi PSI. Makanya Jokowi perlu ngangkat citra PSI yang sudah sejak sebelum dia lengser dibiarkan saja, nggak diurus ini. Ini upaya mantan presiden, pelan tapi pasti. OTW jadi ketua PSI, ini menurut analisa Begawan loh. Pengen gantikan peran anaknya. Ya bisa jadi, bisa. Kalau saya rasakan situasi politik di tanah air kita ini seperti ada di sebuah PAUD. PAUD tahu PAUD itu. Ngompolers pasti tahu kan, gimana situasi PAUD atau di playgroup lah, atau taman kanak-kanak. Ada kejadian-kejadian yang mulai terenyuh, haru, kadang ada peristiwa menjengkelkan, ada anak nangis, ada yang ngompol. Tidak jarang pula ada perilaku anak yang bikin kita tertawa, terpingkal-pingkal karena lucu. Itu yang sekarang kita semua rasakan situasi politik tanah air kita ini. Nah, setelah beberapa hari kita muring-muring, marah-marah emosi, banyak PHK, banjir besar di Jabodetabek, ada Koperasi Merah Putih. Nah, kemarin ada kondisi politik yang bikin kita semua harus ngakak. Tertawa sak puas-puase. Pada penasaran nggak apa peristiwa ini? Ya simak aja ini. Gagasan untuk membuat partai Super TBK yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan. Tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini? Dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodir oleh PSI yang kurang lebih menurut saya konsepnya hampir-hampir mirip tetapi dimodifikasi sedikit. Nah, nek ngompol serang guyu sampai perutnya sakit lah. Nanti nggak punya sense humor yang tinggi pasti. Orangnya pasti jenggerut itu, nggak bisa tertawa. Nek Mbak Nunung, pelawak itu dari Sri Mulat, mendengarkan yang disampaikan Jokowi tadi, iso kepoyo-poyo. Tahu kan Nunung itu kalau ketawa itu bisa kepoyo-poyo, bisa ngompol, pampersnya bisa basah. Harus segera ganti. Nah, kalau Mbak Yusoimah yang dari Jogja itu mungkin ngakak sak kenceng-kencengnya sambil teriak-teriak mendengarkan pengakuan mantan. Ya tertawalah Mbak Yusoimah dan Mbak Nunung. Dari Mbak Yu ya pasti misuh-misuh perkara pertama oplosan, pasti marah. Kan yo semuanya itu nggak digagas tuh sama Pak Prabowo ini kelihatannya. Nggak ada statement yang harus segera menyelesaikan masalah pertama oplosan. Ya ini situasi politik bangsa kita ini yang carut-marut seperti di PAUD. Loh gimana kita nggak tertawa dengan apa yang dikatakan mantan itu? Bisa-bisanya itu ngeklaim bila PSI itu ngadopsi konsep partai Super TBK. Nah, kira kocok ini. Ini yang bernama Jokowi itu mantan presiden 2 periode. Ini atau anggota grup lawak bagaimana? Kok lucu itu cara pernyataannya itu kan jadi bikin orang tertawa. Apa kok gemes ke orang ketulungan? Menggemaskan tiada tara. Coba deh ngompol speaker. Ketemu pirang perkara gitu loh. Kalau PSI itu mengadopsi partai Super TBK, atau mesti ada penyesuaian. Anda merujuk pada wawancara Jokowi sama Mbak Nana, partai Super TBK itu maksudnya kan adalah partai yang kepemilikannya itu ada di anggota. Itu yang sempat dijelaskan. Tidak ada penjelasan lain. Anda dikorelasikan dengan perusahaan yang sudah go public, sudah melantai di bursa saham, nyebutnya kan PT titik TBK, contoh kayak BRI, BCA, atau Garuda, Indofood,
Atau Wing, Unilever di obat-obatan, dan banyak lah. Nah bedanya apa? Perusahaan TBK atau terbuka sama konsep Jokowi soal partai super TBK. Ya kalau untuk perusahaan yang sebutannya sudah TBK, sebagian sahamnya dijual ke publik, bisa dibeli oleh masyarakat. Loh, sedang partai super TBK katanya kepemilikannya sebagian di anggota, di perusahaan. Lah bukti publik ngebeli saham itu kan nggak jelas. Dan harus jelas kok, nggak jelas. Harus ada transaksinya. Terus kalau sahamnya naik, yang punya saham ya harganya ikut naik. Itu kalau perusahaan. Itu. Kalau saham yang dimiliki mau dijual, dia akan dapat laba dari selisih dia beli dengan saat dia jual. Nah, nek partai super TBK itu yang kayak apa gitu loh. Gambarannya kayak apa. Lah konsep kepemilikan itu ada di anggota partai. Ya lah sing kepiye bentuk nyatanya. Punya kartu tanda anggota misalnya. Lah semua partai itu kan yang ngasih kartu anggota pada kadernya. Jadi apa yang membedakan PSI yang disebut ngadopsi partai super TBK Jokowi sama partai-partai yang lain yang sekarang sudah berdiri? PSI ini masih di luar Senayan loh. Ya coba diterangkan nih, jelaskan ini, katakan padaku apa yang nggak sama antara partai PSI dengan partai yang lain. Lihat ada apa sama PSI ini? Ketemu berapa perkara nih PSI itu bisa nggak mak jegagik, mak bedunduk, bisa disebut partai super TBK. Dan ngakunya Pak Jokowi itu ada beberapa yang dimodifikasi atau disesuaikan di aturan internal. Nah, itu hanya klaim aja. Ayolah kita tantang. Apa ada petinggi PSI yang bisa jelasin partai super TBK yang dimaksud gimana coba? Dan itu diadopsi sama partai Mawarping loh. Lak Doraison jelas gitu. Malah yang saya dengar malah Sekjen PSI ngelebokke kader-kader untuk jadi staf khusus di Menteri Kehutanan malah iya gitu. Jian. Ini Pak Jokowi bila mau melawak, bikin lucu, bikin jok-jok, pengen berkomedi ya itu. Panggil aja Mas Panji Pragiwaksono atau Bang Radit atau pelawak senior-senior lah, macam Bang Indro Hargop yang sekarang masih sehat. Bisa cukup hadir itu ke Kompas TV yang masih gelar kejuaraan stand up komedi yang ke-11 kalinya ini. Biar lucu. Bilang saja lah kalau Bapak mau perform gitu lah. Paham tuh Pak? Perform di stand up itu bagaimana? Bagaimana melihat ini? Misalnya, mantan presiden 2 periode ini di panggung stand up. Kalau disuruh tampil bisa bikin terpingkal-pingkal. Dengan kata-kata yang sedang disampaikan ini. Lah materi-materi ini komplit, stok banyak. Pasti lucu banget ini. Dalam bidang politik tapi. Tahu gini. Jadi open administrator Panji saja, Pak. Terus kena intu-intuan. Akan diperbolehkan. Lah mumpung turnya baru bulan Agustus mendatang. Dan ada di 10 kota. Ya, Wong dengerin bicaranya tadi loh, perkara PSI dan Partai Super TBK. Itu kan kayak kita dengar orang lagi set up, langsung dipatahin. Ya kasih pang lain lah, itu beneran bikin ger loh, bikin lucu loh ini. Sok-sok penonton langsung standing ovation itu. Itu loh, keplok-keplok itu loh, karo ngadeg. Nyebutnya standing ovation itu loh. Ya ini lucu banget ini, pernyataan Pak Jokowi. Loh memang Pak Jokowi bisa, dia mata-mati, punya bakat melawak kok. Ya, kalau kelihatannya gitu. Soalnya dia bisa pura-pura gak ngerti. Kadang-kadang seolah-olah gak paham gitu, kadang bertambah galak. Itu. Pemain sandiwara. Anti nepotisme. Anaknya kepilih jadi wapres saat dia jadi presiden. Berkali-kali nyerahin barang ke KPK, takut dianggap gratifikasi. Anaknya numpang private jet, diem aja tuh. Lain waktu nggak mau cawe-cawe urusan pilpres, tiba-tiba MK bisa ubah syarat pencalonan. Kurang lucu gimana kayak
Politik Indonesia sekarang itu lucu itu situasinya. Memang ya kayak di PAUD itu. Ada yang nangis, ada yang ngompol, ada yang teriak-teriak, ada yang bikin ketawa, dan sebagainya. Nah ini atau responnya terhadap isu yang meresahkan rakyat. Sering nggak kita duga. Tiba-tiba dengan enteng Pak Jokowi bilang, lah kok tanya saya? Ini kadang-kadang kan jadi lucu kalau kita dengerin. Pernah pula ditanya Gibran akan maju dari partai mana waktu Pilpres. Dengan wajah sok polos-polos itu dia berkata, oh itu kan urusan partai-partai, bukan urusan saya. Aduh, gak ada yang bisa dirunut atau buat menjelaskan. Mengapa PSI bisa diklaim? Mengabsorb, nyedot, menerima konsep partai Super TBK. Oh itu ketemu pirang perkara. Lah bingung dah. Lah wong Kaisang wae ngilang loh. Gak ngerti sekarang dia kemana. Gak kelihatan. Akun medsosnya juga sepi. Channel YouTube-nya postingannya paling baru sudah 10 Januari kemarin. Lebih dari 2 bulan lalu. Tandanya di media sosial wae wis emoh ngetok. Itu kontennya sing isine jegigas-jegigis, cekikak-cekikian itu. Hidup itu semua dianggap gegojek, sesuatu yang tidak serius. Ngurus negara itu harus fokus, ora guyon. Loh, apapun masalahnya, penting diketawain. Di postingan dia, lah yo genah iso dia megang prinsip itu. Duitnya ya militer terus rantai entah dari mana. Dia bisa ketawa-ketawa, bisa gegojekan. Tapi dia tidak mikir masyarakat yang sekarang sedang kelimpungan. Beda sama nasib rakyat. Kaum jelantah macam kita. Padahal kita semua tahu. Usaha udangnya dia yang ada di Tuban sama yang lagi mana itu. Belum lama rugi 210 miliar. Wangi sopo, duitnya sopo itu. 210 miliar. Lalu joinan sama Raffi Ahmad. Usaha kuliner di SCBD. Gak genap 1 tahun. Tutupan. Alias Rapayu. Bubruk sepinyenyet loh. Gimana bisa? Tiba-tiba PSI ngadop konsep partai Super TBK. Lah ini malah saya ngati-hati. Unggah-unggah, ancek-ancek, ngelunjak, nyolot, berlaku kalau cara begitu. Bengawan paham ini, paham banget. Jokowi ngomong tentang partai Super TBK yang dijalankan PSI, kan mau bakulan, jualan, marketing lah. Apa yang dilakukan PSI sekarang? Sekjennya ya jadi menteri aja ya juga begitulah. Akhirnya ya kolusi memasukkan kader-kader PSI untuk jadi staf khusus Menteri Kehutanan. Masyarakat harus paham ini. Lah Kaisang sok-sok ya sekarang masih mangkel mogol merajuk. Apa-apa yang diusahakan atau dijalani dia di mana-mana seret, redet, macet, bubruk. Tadi omongan sudah sebutkan. 2 usaha dia joinan, bleret, usaha pribadinya macam Sang Pisang, Mangkokku, Sang Javas dan lain-lain, enggak jauh beda. Sudah uninstall dari Play Store, tinggal sejarah saja. Soalnya ya masuk museum. Merek-mereknya tadi udah ditemplate gitu. Klub bola yang dulu dia rawat, diopeni, ditungguin di tiap pertandingan. Sekarang ini hasilnya, enggak seri ya kalah. Gitu itu hasil Persis Solo bila main di Liga 1. Yang punya sudah gak serius. Dianggap kegojekan, guyonan. Gimana pelatih, pemain, ofisial mau kerja serius buat kebanggaan kota Surakarta. Tuh sampai kemarin tuh Pak Jokowi sama Mas Wali yang keroyo-royo nonton Persis Solo. Sebab yang punya gak tanggung jawab. Tadi wis tak singgung. Channel YouTube Kaisang ya wis 2 bulan gak produksi lagi. Gak kelihatan. Saya bukain gak ada. Bagaimana sama PSI? Beneran merubah tata kelola jadi seperti yang dibilang sama Pak Jokowi? Wah aneh-aneh wah. Nah pengakuan itu sebagai hil yang mustahil. Ketidakmungkinan. Apa hubungannya? Coba saja dikonfirmasi ke Bung Raja Juli atau ke Sis Grace Natali atau ke Bro Dade. Apakah mereka bisa jelasin yang dibilang Pak Jokowi? Jelaskan.
supaya masyarakat paham ini. Nah, apa gini aja, karena Kaisang mogol, mutung, ketek ireng, atau putus asa mungkin. Melihat apa yang dilakukan tidak ada hasilnya, bikin buntu. Tidak seperti kakaknya, dia tidak mau ngurus lagi PSI. Makanya Jokowi perlu ngangkat citra PSI yang sudah sejak sebelum dia lengser, dibiarkan saja. Nggak diurus ini. Ini upaya mantan presiden, pelan tapi pasti. OTW jadi ketua PSI, ini menurut analisa Begawan loh. Pengen gantikan peran anaknya. Ya bisa jadi, bisa. Lah gimana? Apa yang mau dibiarkan kayak Persis Solo? Yang sudah tidak bisa merangkak lagi. Kalau nggak seri, ya kalah itu. Produk Sang Pisang bisnisan sama Raffi Ahmad atau channel GK Hebat. Yang mandek produksi semua. Ya kalau kayak usaha-usaha tadi, itu ngefeknya kan hanya pada pekerja. Orang-orang yang terlibat di situ. Paling ya rekan bisnisnya ikut rugi, itu saja. Beda sama PSI, ini partai. Walaupun ini jenisnya sesuatu yang bikin duit keluar, tapi posisi politiknya bisa menguatkan Jokowi. Maka kerugian berbagai usaha dengan mudah ditukar nanti. Mau berapapun usaha anaknya gulung tikar, yang diperhatikan tetap perusahaan politik. Kayak pada sulungnya yang sekarang jadi wapres. Dulu nggak mau. Ngetawain itu tentang politik. Apa berani Pak Jokowi kasih kritikan tajam? Nggak akan. Lawang lagi diusahakan buat jalan lapang untuk 2029 besok. Untuk anaknya. Masa mau dihajar sama bapaknya sendiri? Ya, bisa suram di kontestasi 5 tahun mendatang. Nah, mungkin beberapa ngompolos mau ngingetin ke Om Begawan itu. Kok konsepnya partai super TBK gak ditawarkan ke Projo aja. Nah, yang baru ingin jadi partai sama Ari Budi itu. Nah, itu kerelawan-relawan itu. Kenapa harus PSI yang dikatakan super TBK? Ketika Jokowi sudah purna, kan gak ada lagi target politik yang bisa dia gapai. Di negara ini, dia itu maunya jadi pengendali, jadi dalang, pemegang remote kekuasaan. Loh, apa semudah itu mau jadi penentu politik dengan penopangnya hanya relawan-relawan. Ya apa? Ditambah elit-elit relawan modelannya kayak Budiari, Bung Noel, Bung Panel Baru, ya nggak ngangkat itu. Masyarakat udah jengah, udah manggel sama relawan-relawan itu. Tahu nggak? Belum lama atau sekitar 2 minggu lalu, Budiari kan bilang, ngomongnya habis ketemu Jokowi. Padahal pertemuan itu nggak ada. Masa iya ketemu diem-diem? Wong sebelumnya pas Menkop ke Solo itu datang terang-terangan tuh, gak delik-delik itu. Maka pas sekarang tidak mau ngebuka saat ketemu Jokowi? Mosok terus ngaku-ngaku cerita. Pas ketemu ngerembuk soal partai super TBK, kan aneh-aneh. Jadi ini semua karangan-karangan, pernyataan partai super TBK ini jadi keguyonan. Masyarakat kalau dengar yang paham politik loh, pasti ya ketawa. Lah relawan saja bentuk era jelas kok. Kuwi ormas apa OKP, perkumpulan atau apa. Sok-sokan mikir partai super TBK. Lah waktu ditanya wartawan, partai super TBK itu piye, karepe apa? Maksudnya apa? Dia jawab, ya pokoknya partai dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Lho, blai tenan ini. Omongannya kaya junjungane. Nek partai super TBK itu partai dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Lantas apa bedanya sama Demokrat? Itu demokrasi apa partai super TBK? Kok ya sama penjelasannya itu? Nggak ada bedanya kan? Yang kayak gini mau diharapkan ikut pemilu 2029. Wah, ya bisa ente-entean. Gak hanya habis materi, tapi karier politik keluarga Jokowi bisa ikutan habis. Gimana? Berani relawan-relawan Jokowi membuktikan untuk membentuk partai super TBK. Tak tunggu pembuktian kalian agar makin ramai tataran politik di tanah air kita, supaya tidak seperti di PAUD atau di TK.
hanya lelucon aja yang kami dengar. Oke ya, ini kami sampaikan agar masyarakat semakin berpikir untuk melek putih politik dan paham agar tidak bodoh dan harus cerdas. Salam Begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.